Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi, selalu melimpahkan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu baik dan selalu senantiasa setia kepada kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang selalu mengasihi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan yang sudah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami dapat dengan sukacita menerima firman-Mu dan mengerjakannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran adalah musuh dari iman. Walaupun khawatir adalah hal yang manusiawi, tapi kita perlu belajar untuk tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak dampak negatif yang terjadi kalau kita khawatir. Di antaranya adalah yang pertama, kekhawatiran membuat kita tidak maju, tapi malah mundur. Seharusnya kita sudah melangkah ke depan, tapi sikap khawatir malah membuat kita berjalan di tempat ataupun malah mundur ke belakang. Yang kedua, kekhawatiran membuat kita dipenuhi dengan kecemasan. Khawatir hanya memenuhi pikiran kita dengan berbagai kegelisahan dan ketakutan yang mengakibatkan kecemasan berkepanjangan. Yang ketiga, kekhawatiran memudarkan iman kita. Alih-alih menambah kuat percaya kita pada Tuhan, kekhawatiran justru membuat iman kita menjadi lemah. Di samping itu saudara, yang keempat, kekhawatiran membuat daya tahan tubuh kita menjadi berkurang. Berbagai penyakit bisa menyerang karena pikiran kita penuh dengan kekhawatiran. Tuhan mau agar kita hidup tanpa kekhawatiran. Perintahnya untuk kita adalah jangan khawatir akan hidupmu. Kembali kita perhatikan Yosua 1 ayat 6. Di sini firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sebagai pemimpin baru yang menggantikan Musa, Yosua secara normal, secara manusiawi mengalami kekhawatiran karena ia akan masuk ke tanah perjanjian yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dan harus berhadapan dengan penduduk yang ada di sana. Hal ini adalah hal yang bukan hal gampang, tapi hal yang sangat sulit. Perasaan takut dan khawatir bisa menjadi penghalang bagi Yosua sebagai pemimpin. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Yosua supaya dia menguatkan hati dan meneguhkan hatinya untuk memimpin bangsanya masuk ke tanah perjanjian. Kalau saja Yosua khawatir, ia tidak akan maju-maju. Justru dia akan mundur dan bahkan diam di tempat. Tapi Tuhan menguatkan hati Yosua. Dan Yosua pun menguatkan hatinya sesuai dengan perintah Tuhan untuk percaya akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak akan pernah gagal dan kepemimpinannya atas bangsa Israel pasti berhasil oleh kuasa penyertaan Tuhan. Tuhan yang sudah memilihnya dan yang sudah menyuruhnya untuk melakukan visinya pasti akan menyertai sampai semuanya menjadi tergenapi. Tahun 2024 ini saudara, ada banyak hal yang membuat khawatir. Situasi ekonomi dunia
Keadaan bangsa-bangsa menimbulkan kekhawatiran. Mungkin secara pribadi keadaan keluarga saudara mengkhawatirkan, atau kondisi studi, kondisi pekerjaan, usaha, bisnis saudara terasa sangat mengkhawatirkan. Tapi mari kembali kepada firman Tuhan. Tuhan katakan jangan khawatir. Masuki hari esok, hadapi tantangan apapun dengan sikap tidak takut, tidak khawatir. Kuatkan hati kita saudara. Teguhkan hati untuk melangkah dalam iman dan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, memampukan, menyediakan, dan memimpin kita dalam penggenapan janjinya yang indah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami kembali, yang menolong kami, meneguhkan hati kami, menyadarkan kami untuk meneguhkan hati, menguatkan hati kami dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di depan, dalam menghadapi situasi dan keadaan yang nampaknya, kelihatannya begitu sulit. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan karena itu kami tidak mau khawatir untuk menghadapi apapun. Kami mau melangkah maju dan meraih kemenangan dalam kuasa Tuhan. Tolong kami Tuhan, lepaskan kami semua dari segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, dan penuhi hati kami dengan iman, sukacita, pengharapan yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Pimpin kami Tuhan sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, berkati kami, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan menjamah melawat kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan yang ajaib dinyatakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup senantiasa dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.